Selanjutnya kita masuk sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu lingkungan dan waktu. Jadi setelah kita membahas eh, bahwa sosial termasuk di dalamnya adalah manusia, itu mempengaruhi bagaimana sistem IoT itu dikembangkan, maka selanjutnya yang juga berpengaruh adalah eh, lingkungan dan waktu. Sebagai ilustrasi pengantar, lingkungan gitu ya, di mana sistem berbasis IoT ingin diterapkan atau ingin digunakan, tentu saja kondisinya berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam mendesain sebuah sistem berbasis IoT, lingkungan, apakah dia indoor atau outdoor, itu menjadi pertimbangan. Dan hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah waktu. Karena sekali lagi, sistem dalam mengembangkan sebuah sistem tentu saja kita ingin menjawab atau ingin menyelesaikan masalah di waktu tertentu. Maka ketika waktunya itu cepat berubah, begitu ya, sistem juga harus kita buat seperti bisa menjawab perubahan tersebut. Yang pertama, yang berkaitan dengan environment adalah environment fisik atau yang kita uh, diami saat ini, begitu ya. Sistem berbasis IoT tentu saja dikembangkan bisa jadi dalam sebuah kondisi yang controllable di dalam lab, tetapi kemudian lingkungan di luar bisa jadi berbeda, ya. Bisa jadi lingkungan tersebut terdapat perubahan temperatur yang begitu drastis misalnya, atau humidity, kelembapan atau getaran, begitu ya. Nah, jika sistem atau device IoT itu tidak didesain untuk siap di kondisi segala cuaca, begitu, maka itu menjadi kesalahan ya. Atau misalnya bahkan resiko-resiko di luar yang secara nyata kita temui, misalnya ketika sistem elektronik atau alat elektronik dipasang di tempat umum, maka ada risiko dicuri misalnya, atau ada risiko vandalisme ya, ada kekerasan gitu. Sensor juga dengan kondisi yang normal pun misalnya bisa jadi kotor. Nah, kotor itu juga mempengaruhi tingkat pengukurannya ya, bisa menyebabkan distorsi. Nah, contoh-contoh di atas merupakan kondisi yang seorang desainer sistem begitu ya, ketika kita ingin mengembangkan sebuah sistem, itu juga perlu diperhatikan, sehingga harus punya good knowledge ya, dalam dunia nyata tadi, physical world tadi. Selain kondisi fisik lingkungan yang kita diami, ada juga faktor lingkungan yang mempengaruhi bagaimana kita mendesain sebuah sistem berbasis IoT yang berkaitan dengan technical system atau sistem atau teknologi lain yang ada. Nah, kadangkala misalnya dalam mendesain sebuah sistem berbasis IoT, ada ketersediaan adanya sistem lain. Misalnya di daerah itu ternyata secara geografis tidak memungkinkan untuk atau belum ada coverage network atau internet yang baik. Nah, yang juga berkaitan jika tidak ada sama sekali itu mungkin jadi masalah, tetapi kalau terlalu banyak juga bisa menimbulkan masalah. Misalnya menerapkan sebuah sistem berbasis IoT yang wireless di sebuah kawasan yang sangat padat kondisi teknologi wirelessnya gitu ya, artinya banyak device di sana, banyak mode network di sana yang juga mempengaruhi, yang bisa bisa saling mempengaruhi dan mengganggu berjalannya sebuah sistem yang sudah ada di tempat tersebut. Nah, yang berhubungan dengan waktu, perubahan waktu, maka jika waktu berubah, maka memungkinkan adanya nilai tujuan yang juga berubah. Misalnya dalam sebuah sistem yang ada begitu ya, tentu saja kan ingin menyelesaikan masalah yang ada di waktu itu. Maka bisa jadi secara normal begitu ya, masalah yang ada itu akan hilang dengan sendirinya dengan berjalannya waktu begitu. Maka sistem yang kita kembangkan, sistem berbasis IoT yang dikembangkan juga harus memperhatikan itu. Seberapa lama problem itu kemungkinan akan eksis begitu ya. Atau bisa jadi diganti dengan sistem lain begitu ya. Oleh karena itu idealnya mengembangkan sebuah sistem
apalagi kalau sistemnya sangat mahal, membutuhkan masif begitu ya, membutuhkan banyak usaha dan ya biayanya mahal gitu ya. Tentu saja diperlukan perencanaan yang baik agar masalah yang memang ingin di-solve itu nanti tidak hilang dengan sendirinya begitu ya. Artinya ya ngapain kalau kita bikin sistem yang sangat mahal, ternyata ditunggu saja masalahnya hilang sendiri begitu. Nah, yang juga eh, mempengaruhi bagaimana cara kita atau faktor-faktor yang mempengaruhi eh, pengembangan IoT adalah long term support atau dukungan jangka panjang. Nah, ini adalah sebuah gambaran misalnya kalau dalam sebuah industri begitu ya, sekali lagi industrial system itu kan dirancang dengan jangka waktu yang panjang ya. Maka di dalamnya ada teknologi A1 dan B1 misalnya. Maka teknologi A1 ini eh, dihasilkan oleh siapa? Misalnya produser A1. Maka pendukungnya siapa saja, misalnya support A1, A2, A3, dan seterusnya. Dibutuhkan pengembang atau developernya siapa saja, dan seterusnya. Nah, ini yang seringkali juga terjadi bagaimana sebuah teknologi yang dihasilkan, gitu ya, teknologi baru yang dihasilkan, kurang mendapat dukungan jangka panjang. Ya, misalnya sistem yang berubah, regulasi yang berubah, ya atau hal-hal lain yang sifatnya strategik yang berubah sehingga bisa mempengaruhi pengembangan sistem. Nah, sama saja dengan IoT. Kalau misalnya kita ingin mengembangkan sebuah IoT uh, untuk industri misalnya, ya maka harus dipastikan bahwa sistem industrial sistemnya mendukung pengembangan teknologi tersebut. Justru bukan malah meniadakan.